Datang di Tas Channel tentang Angler Suba. Salam Sobi. Oke guys, saat ini saya mau ngebahas bukan tentang mancing nih, karena cuaca sekarang kan lagi ekstrim-ekstrimnya ya. Jadi sedikit review lah tentang kejadian-kejadian mancing mania, terutama yang lagi mancing di laut nih. Ya, yang kita bahas sekarang adalah mancing di laut. Karena keadaan cuaca yang lagi sangat tidak bersahabat untuk para angler ya, terutama pemula nih. Ya, kalau di musim-musim seperti ini jangan memaksakan diri untuk pergi memancing, terutama nih ke laut. Oke, saat ini saya akan membawakan beberapa ulasan tentang kejadian memancing yang belum lama ini terjadi ya, belakangan ini, di saat suasana cuaca yang lagi tidak bersahabat. Mungkin kalian udah banyak yang tahu ya dari media sosial, dari Facebook, dari IG, atau dari YouTube. Mungkin ada beberapa itu yang menampilkan kejadian-kejadian yang sangat menegangkan dan sangat memilukan lah gitu, bahkan sampai ada korban jiwa dari kejadian itu ya. Kita lihat ini cuplikannya ya. Spot yang satu ini suasana lagi angin besar ya. Ini di Bagang, ini ceritanya di Bagang, di kisaran air atau kedalaman air sekitar 3 meteran lah gitu. Kurang lebih 3 meter. Dan keadaan seperti ini sangat membahayakan sekali untuk para angler. Nah, yang ini adalah beberapa orang yang lagi mancing di Bagang ya. Sangat mengkhawatirkan. Mereka diserang ombak besar karena di tengah badai mereka mancing karena memaksakan dan bawa anak lagi. Dan tragis. Jangan dilakukan ini. Kebanyakan hanya liburan itu kalau untuk hobi mancing, terutama apalagi ini masuk ke perairan laut yang airnya udah tidak mungkin untuk membawa anak kecil. Jangan dilakukan ya, karena ini beberapa waktu lalu terjadi, mungkin sekitaran akhir bulan kemarin, bulan November, terjadi sampai ada korban jiwa karena tenggelam gitu. Untungnya nelayan setempat ada yang tahu, akhirnya mereka dapat diselamatkan, karena cuma ada 1 orang yang tidak terselamatkan karena tenggelam. Cuma satu lagi ya, buat rekan-rekan atau kalian yang suka mancing, jangan bawa anak-anak Anda ke spot atau ke tempat kalian mancing, kecuali di daratan gitu, kayak di Empang atau di Empang, terutama yang emang di pemukiman warga gitu, yang teduh dan aman gitu. Kalau untuk ke tengah laut seperti itu, janganlah, apalagi di keadaan cuaca yang sekarang lagi ekstrim banget, tolong ya. Nah, untuk selanjutnya nih ya, ini yang lucu nih ya, buat orang yang suka memaksakan diri mancing ke laut, ke tengah, dengan menggunakan kapal besar lah dengan kapasitas minimal 5, 6 atau bahkan 10 orang gitu ya, bersama ABK-nya gitu. Ini cuplikannya. Nah, ini dia guys, kebiasaan kayak gini nih. Ini nih kebiasaan. Ini jangan orang yang mancing gayanya emang mancing, cuman di laut kan cuacanya kadang-kadang tidak bisa diprediksi ya gitu. Dia sampai muntah seperti itu. Itu udah kasihan teman-teman kita nih ya. Kalau kalian emang nggak fit badannya, atau lagi emang nggak kuat aja yang namanya angin laut, atau tolong hindari hal-hal seperti ini. Ada sedikit solusi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kita mancing ke laut, terutama ini mancingnya ke tengah gitu, di sekitar air atau kedalaman 10 up gitu, 10 meter ke atas itu, 10, 20, 30 ya. Terutama ini yang di sekitar 30 meter itu kan udah mulai gelombang, itu udah mulai gede gitu kan. Terutama yang diri-diri gitu tuh. Nah, apalagi di suasana seperti ini gitu kan. Pasti kalau diserang angin barat, perahu itu kan goyang-goyang gini. Nah, bagi kalian yang suka mabuk laut, gue punya sedikit tips, yaitu 1, jaga kondisi, harus sehat. Jadi kondisi kita harus benar fit, bugar gitu, sehat ya pokoknya.
Dua, jangan begadang waktu kita mau besoknya kita mau mancing, kita harus tidur dulu, harus harus sempat tidur gitu, istirahat gitu. Jadi jangan dibayang-bayangin aja besok gue dapet ikan ya, kalau gue besok begini, jangan. Tidur aja, urus besok urusan besok gitu. Tuh. Dan yang ketiga ini, kalian harus kena apa maksudnya, harus minum obatnya, ada obatnya. Mungkin kalian tahu ya, itu seperti Antimo atau apalah gitu ya. Cuman ada yang sering saya pakai dan ini manyur sekali, bahkan pemula sekalipun yang dia takut dengan gelombang air laut, alhamdulillah dia tidak namanya apa? Tidak mabuk laut gitu. Walaupun terombang-ambing di perahu, dia enjoy aja dia mancing. Apa yang tahu obatnya nih? Oke, seperti gue bilang tadi, gue akan ngasih tahu ya, ini obat yang manjur untuk kalian yang suka mancing ke laut, terutama ini untuk pemula ya. Ini dia obatnya guys. Nah, obat ini banyak kita jumpai di apotek ya. Obat ini namanya kan Dramamine, atau yang sering dikenal sama para angler atau para nelayan Dramamine. Dramamine namanya. Nah, obat ini sangat mujarab sekali buat kalian suka mabuk laut. Ini lebih tinggi lah kadar apanya lah gitu, karena gue bukan ahli obat-obatannya. Ini resep dari nelayan kawakan tuh. Jadi mereka ngasih tahu ini tipsnya, pelancar atau penetralisir asam lambung, namanya Dramamine. Kalian bisa dapatin di toko obat terdekat atau di apotek gitu. Gak usah pakai resep dokter sih, ini karena obat umum ya, ini gitu. Namanya Dramamine. Kalau di tempat saya ini harganya itu sekitar 35.000 satu saset itu, atau 10 butir obat itu. Ini bisa digunain satu atau dua gitu. Bahkan kalau yang udah sering gitu, satu juga, kalau buat saya sih satu juga udah cukup. Satu juga udah cukup. Kalau ntar misalkan, kalau saya biasanya dari rumah udah minum satu. Karena perjalanan sekitar 1 jaman ya ke tempat, ke spot anjing itu, ke perahu gitu. 1 jam, nah udah diminum dulu obatnya. Nah nanti sampai sana kita naik perahu, di perjalanan perahu kurang lebih 1 atau 2 jam saya nggak minum lagi. Kalau teman-teman suka minum lagi, kadang-kadang tergantung kemauan lah. Kadang ada yang minumnya dari awal kayak saya gini, kadang ada yang nanti di atas perahu atau pas lagi pusing-pusingnya mereka minum gitu. Itu cara minum itu terserah kalian aja sukanya kayak gimana. Itu tadi ya beberapa cuplikan tentang angler-angler yang suka maksain mancing ke laut dalam keadaan cuaca yang sangat ekstrim atau tidak bersahabat seperti ini. Dan pesan saya, tolong buat kalian yang suka mancing ke laut, prediksi dulu keadaan alam dan apa tuh namanya, konfirmasi dulu ke orang-orang yang di sekitar pantai. Atau kalau saya kan biasanya suka konfirmasi ke nelayan ya, atau perahu yang akan bawa saya ke tengah laut. Konfirmasi dulu, gimana nih mas cuaca di sana, misalkan oh lagi baik, baru kita berangkat. Kadang udah di lokasi sekalipun kita nggak jadi pergi, karena waduh tiba-tiba kalau di darat bagus, tiba-tiba sampai pesisir cuaca jadi berubah. Nah ini masalahnya, cuaca tidak bisa ditebak, apalagi oleh sebuah aplikasi. Maaf, bukan saya mau ngejelekin atau bagaimana gitu ya, ngejelek-jelekin aplikasi atau apa, merubah cara pikir anda dalam mau memancing itu. Baca dulu aplikasi gitu, itu hak anda gitu. Cuman yang saya alami, aplikasi ya tidak bisa menjamin gitu, karena di darat bagus cuaca, tempo datang ke lokasi cuaca berubah. Itu bukan 1, 2, 3, bukan, sering sekali terjadi yang saya alami. Makanya saya cuma memberi saran, barangkali ini bisa dipakai atau bermanfaat. Saya anjurkan jangan terlalu fokus sama aplikasi. Yang lebih jelasnya itu kita tanya sama rekan kita atau kapten boat kita ya, yang bawa perahu kita memancing ke tengah. Tanya sama mereka gimana keadaan di sana. Kadang-kadang mereka juga ngasih kabar ke kita, bos cuaca lagi bagus, kapan berangkat. Nah ini yang bagus, karena mereka lihat real, nyata, mereka lihat bagus suasananya. Bahkan cara seperti ini juga yang udah real gitu kan, yang ketemu atau lewat, walaupun lewat telepon, kadang video call suasana bagus itu, kita berjalan, melakukan perjalanan ke tengah, di tengah itu berubah. Nah mungkin kalian juga pernah mendapati hal seperti itu.
Makanya saya cuma menyarankan jangan terlalu fokus. Satu, kita lihat cuaca. Kedua, kita tanya langsung sama orang yang mau kita tuju. Contohnya mau ke lautan, kita tuju orang-orang di sana. Nah, yang ketiga, kalau cuaca kondusif, cuaca enak, yang tadi itu anti mabuk, minum Dramamine. Oke guys, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan catat bahasanya karena saya juga masih belajar. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Oke guys, mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa mancing lagi. Oke guys, gitu aja. Salam Sobi, Tas Angler Suba.